lucu ini. Orang yang baru saja berbuat rasisme tiba-tiba insaf, sadar, berhijrah menjadi orang yang mengajak kita untuk stop rasisme. Lalu apa bedanya Ulfa Al-Hamid ini dengan orang-orang Yaman yang di Indonesia yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, suka berbuat rasisme? Seperti Rizik Syihab misalkan, seperti Bahar bin Smith misalkan. Orang-orang yang keturunan Yaman di Indonesia yang sering merusak Islam di Indonesia, yang sering juga melakukan rasisme. Apa bedanya Ulfa Al-Hamid dengan mereka? Bagi saya sekarang, di mata saya sekarang, mereka tidak ada bedanya. Sama saja alias sami mawon. Karena Hatta turun dari pesawat jalan ke pengambilan bagasi itu bau rokok banget. Tolong banget diperhatikan dong. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit di Indonesia. Cina-Cina. Wahahu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa bulan yang lalu di sebuah stasiun televisi ada perdebatan seru antara seorang gadis cantik dari Papua dengan kelompok-kelompok pegiat HAM, entah Komnas HAM atau mungkin Kontras begitu. Waktu itu saya terkagum-kagum. Ini gadis Papua ini luar biasa, cantik, kemudian smart gitu. Jujur saya langsung ngefans. Saya mencari tahu siapa ini gadis yang luar biasa ini. Ternyata begitu saya kulik-kulik di berbagai sumber, dia adalah finalis Putri Indonesia tahun 2015. Bahkan dinobatkan menjadi Putri Indonesia Intelligentsia tahun 2015. Nah, saya tidak salah. Dia Putri Intelligentsia berarti memang dia smart. Namanya Syarifah Ulfa Behfar Al-Hamid. Nah, kita sebut saja Ulfah begitu. Nah, setelah itu dia beberapa kali diwawancarai oleh beberapa media, terutama televisi. Saya menikmati. Bahkan kemarin pada saat saya dan beberapa kelompok komunitas pecinta Pancasila waktu itu ingin membuat webinar dan kita membutuhkan suara perempuan Indonesia, orang pertama yang dalam benak saya harus mengundang Syarifah Ulfah Al-Hamid ini. Karena kekaguman saya luar biasa. Bukan hanya dia cantik, tapi smart. Itu saya sangat kagum. Namun tiba-tiba kemarin kekaguman saya langsung anjlok pada titik yang nadir. Dan kekaguman berubah jadi kemarahan. Karena saat saya melihat ada postingan di Twitter, ternyata Ulfah Al-Hamid ini mempunyai sifat dasar yang rasis. Bayangkan dia keluar dari pesawat menuju ke tempat pengambilan koper, dia sengaja video mungkin dimasukkan di Instastory atau TikTok atau apa saya tidak tahu, dia mengomentari jalanan menuju tempat pengambilan bagasi, bau rokok, is okay. Nah, tiba-tiba dia mengatakan, "Loh, ada orang Cina-Cina datang. Tuh Cina tuh takut sama kita." Lalu dipanggil-panggil dalam videonya itu, "Hei Cina, Cina, Cina." Yang terakhir ada kata-kata, "Kok Ahok?" Jujur, ini manusia macam apa ya? Kok bisa mendiskriminasi orang seperti itu?
etnis apapun di dunia ini semuanya ciptaan Tuhan. Dan saya paling benci dengan orang yang rasis. Jujur saya kecewa. Kecewa pertama terhadap perlakuan diskriminasi atau rasisme yang dilakukan oleh Ulfa. Yang kedua, saya kecewa karena saya terlanjur mengagumi dia dan ternyata black, gak karu-karuan. Ambruk ke titik yang paling bawah. Apalagi pada saat saya mendengar klarifikasi yang bersangkutan. Klarifikasi minta maaf bagi saya cukup, tapi tidak dia. Dia mengatakan seolah-olah defensif, membela diri, bahwa dulu di Surabaya atau di kota mana dia pernah menerima perlakuan yang sama. Jadi kamu dendam, Ulfa. Yang paling menggelikan, di ujung klarifikasinya dia mengajak kita untuk stop rasisme. Lucu. Orang yang baru saja berbuat rasisme tiba-tiba insaf, sadar, berhijrah menjadi orang yang mengajak kita untuk stop rasisme. Sahabat Indonesia, ini opini saya yang sangat membuat saya sedih sebetulnya. Ada orang Indonesia yang kebetulan saya merupakan penggemar berat dia, ternyata berperilaku rasisme. Ini membuat saya heran. Ada orang Indonesia smart, berpendidikan, kenapa kok masih punya mindset rasisme? Cina, Jawa, entah itu Eropa, entah itu Baduy, entah itu Batak, entah itu Papua, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Lalu apa bedanya Ulfa Al-Hamid ini dengan orang-orang Yaman yang di Indonesia yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, suka berbuat rasisme? Seperti Rizik Syihab misalkan, seperti Bahar bin Smith misalkan, orang-orang yang keturunan Yaman di Indonesia yang sering merusak Islam di Indonesia, yang sering juga melakukan rasisme. Apa bedanya Ulfa Al-Hamid dengan mereka? Bagi saya sekarang, di mata saya sekarang, mereka tidak ada bedanya. Sama saja alias sami mawon. Ini membuat saya geram. Jadi kepada Ulfa, saya hanya ingin mengingatkan. Saya tidak percaya Ulfa tidak sengaja. Karena pada saat orang membuka namanya HP, kemudian membuat Instastory atau membuat tayangan lain, dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke Facebook, sudah ada kesadaran awal. Dan saya tahu persis pada saat membuat video, Ulfa tidak sedang mabuk atau tidak sadar diri. Artinya perbuatan rasisme dari Ulfa Al-Hamid dilakukan dengan penuh kesadaran. Kita ini terlalu sering memaafkan, bangsa pemaaf. Di sisi lain bagus bangsa pemaaf, tapi dalam kasus seperti ini nggak bisa. Orang mudah saja menghina orang lain, sudah membuat kerusakan, membuat trauma, lalu minta maaf. Kasusnya selesai. Jangan. Ulfa ini harus diviralkan terus. Supaya apa? Jadi pembelajaran bagi kelompok-kelompok atau orang-orang yang rasisme. Kita boleh menjadi bangsa yang pemaaf, tapi tidak bisa terus-menerus seperti ini dan tidak mempunyai keinginan untuk memberikan pendidikan pada orang lain. Kalau saya jadi Ulfa, harus sadar dan berbicara dulu, minta maaf, selesai. Tidak usah memberikan pembenaran, tidak usah membela diri bahwa dulu dia mengalami hal yang sama. Kalau orang yang otaknya waras, yang nasionalis, yang bertakwa kepada Tuhan,
tidak mungkin berbuat rasisme. Karena bagi saya, orang yang berbuat rasisme itu adalah orang yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena semua manusia di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Pada saat kita menghina orang lain, etnis apapun, suku apapun, bangsa apapun, berarti kita menghina penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat Indonesia, ulfah ini sudah masuk ke dalam jurang. Jangan lagi pemerintah atau siapapun memakai dia sebagai penyuara kebenaran untuk Papua. Karena dia sudah membuat lubang besar yang tidak lagi bisa mempertahankan diri untuk mencitrakan baik tentang Papua. Ulfa adalah citra buruk buat Papua dan dia citra buruk bagi perempuan Indonesia. Jadi saya jujur saja sedih gitu ya. Untuk itu saya mohon kepada Yayasan Putri Indonesia untuk mempertimbangkan kembali gelar Putri Indonesia Intelligentsia buat Ulfa Al-Hamid. Kalau tidak ada sanksi, tidak akan jerah. Berbuat kerusakan, minta maaf. Kemudian membela diri. Berbuat kerusakan, minta maaf. Berbuat kejahatan, minta maaf. Selesai begitu saja. Kita ini akhir-akhir ini menjadi bangsa pemaaf, bangsa yang suka pelupa, dan bangsa yang tidak mempunyai niat untuk mendidik rakyatnya. Dan sekarang saya mengajak Anda menjadi bangsa pemaaf tidak jelek, tapi jangan dimaafkan kesalahan-kesalahan yang sangat esensial seperti ini. Jadi kita tidak boleh lupa. Kita menolak lupa dengan apa yang dilakukan oleh Ulfa Befar Al-Hamid. Kalau membaca klarifikasi dia, jelas dia tidak sepenuhnya minta maaf. Kenapa? Masih ada pembenaran, masih ada pembelaan diri, seolah-olah kita orang lain diminta mengerti, diminta maklum kenapa dia berbuat rasis. Ini menurut saya bukan permintaan maaf yang tulus. Ini permintaan yang penuh agenda. Jadi Ulfa tolong introspeksi diri dulu, jangan suka pansos lagi, mencoba untuk humble, merenung dan memperbaiki diri. Jangan terlalu sering tampil lalu membela diri, membenarkan diri. Saya akan terus memantau dan melawan kalau Ulfa melakukan hal itu. Kenapa? Karena perbuatan rasisme yang dilakukan oleh Ulfa ini bagi saya keterlaluan. Di sisi lain saya harus menyimpulkan ini. Karena ada kata-kata rasisme itu adalah Cina-Cina, kok Ahok. Dia juga pembenci Ahok, jangan-jangan. Kelompok-kelompok yang membenci Ahok itu adalah kelompok-kelompok yang sekaum dengan 212. Kelompok-kelompok Bani Kadrunia. Jangan-jangan dia kadrun juga. Tapi belum tentu apa yang saya katakan ini salah. Tapi juga belum tentu tidak benar. Karena apa yang dilakukan oleh Ulfa ini benar-benar melukai perasaan manusia Indonesia. Apalagi saya karena sudah terlanjur memuja-muja dia gitu ya. Kemudian ternyata black, tidak jelas gitu. Jadi ini pembelajaran buat saya juga bahwa jangan terlalu mengagumi secepat itu. Harus dilihat dulu rekam jejaknya seperti apa. Akhirnya yang terjadi ya seperti ini. Saya kecewa sendiri. Kenapa? Ekspektasi saya terlalu tinggi terhadap perempuan Indonesia yang dari Papua ini. Ternyata dia orang yang sangat saya benci. Kelompok orang yang sangat saya benci adalah kelompok-kelompok orang yang sangat rasis. Itu orang yang sangat saya benci. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya
mengomentari tindakan rasisme dari Syarifah Ulfah Befar Al-Hamid. Meskipun dia sudah minta maaf dan klarifikasi, tapi bagi saya luka ini tidak akan pernah tersembuhkan karena tindakan rasisme dari seorang Ulfah. Apalagi saya melihat permintaan maafnya juga tidak tulus. Ada dendam, ada benih-benih rasisme yang masih kuat berakar di hati seorang Ulfah. Kalau saya melihat dari klarifikasi yang bersangkutan. Baik, terima kasih sahabat Indonesia. Saya tetap mengharapkan Anda untuk taat menjalani protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan stop rasisme. Saya Rudi Eskam.